Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perusahaan atau yang lebih ditekankan kepada perseroan terbatas atau PT, itu didefinisikan yaitu sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini serta PP-nya atau peraturan pelaksanaannya. Nah, definisi ini menjelaskan bahwa pihak perusahaan itu didirikan berdasarkan kumpulan kontrak dari berbagai pihak dengan perusahaan untuk kepentingan bersama. Nah, perusahaan dapat beroperasi dikarenakan adanya pihak yang memasukkan dana dan juga bukan dana kepada perusahaan atau yang dikenal dengan istilah supplier. Nah, kumpulan kontrak ini membuat perusahaan harus dikelola beberapa pihak agar perusahaan bisa berjalan dengan baik. Nah, keuangan perusahaan ini menjadi topik yang menarik bagi berbagai pihak karena pembahasan keuangan perusahaan ini bisa berujung kepada nilai perusahaan saat ini atau di kemudian hari. Nah, nilai perusahaan ini menjadi sangat krusial ya bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan dalam rangka kepentingan pihak-pihak tersebut. Nah, keuangan perusahaan itu merupakan sebuah fungsi dari perusahaan untuk beroperasinya perusahaan. Nah, keuangan perusahaan itu menjadi jantungnya perusahaan dan membantu elemen lain dari perusahaan seperti elemen sumber daya, elemen pemasaran, elemen produksi, dan sebagainya. Kerjasama dengan elemen lain itu sangat dibutuhkan. Elemen keuangan perusahaan agar cita-cita dan visi perusahaan itu bisa terjadi. Setiap perusahaan didirikan pasti memiliki maksud dan tujuan yang ingin diemban oleh perusahaan tersebut. Nah, perusahaan tersebut sangat bervariasi sektor usahanya. Tetapi SIUP atau surat izin usaha itu akan didapatkan melalui satu pintu untuk memudahkan masyarakat melakukan bisnis. Adanya SIUP ini, maka keberadaan perusahaan diakui adanya dan tidak melanggar hukum bila beroperasi untuk selanjutnya. Manajemen perusahaan itu harus memahami bahwa perusahaan itu mempunyai segala administrasi yang diwajibkan pemerintah agar bisa beroperasi. Korporasi Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana undang-undang ini merupakan perbaruan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Korporasi di Indonesia dapat berdiri dengan pemegang saham atau pendiri sebanyak 2 orang atau lebih yang dituangkan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang perseroan terbatas. Pada ayat ini tidak disebutkan secara rinci mengenai dua pihak tersebut harus penduduk Indonesia. Oleh karenanya, perusahaan bisa didirikan oleh bukan orang Indonesia. Pada pasal 7 ayat 5 disebutkan pula yaitu setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Ayat 1 dan 5 secara jelas menyebutkan bahwa pemilik perusahaan minimal itu harus 2 orang atau 2 pihak. Nah, undang-undang tersebut juga menyebutkan modal dasar perusahaan yang tertuang pada pasal 32 ayat 1 menyebutkan modal dasar perusahaan itu minimal 50 juta. Para pemilik perusahaan itu dapat menyetor paling sedikit 25% dari modal tersebut atau sebesar 12.500.000. Selanjutnya pada pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa penyetoran atas modal saham itu dapat dilakukan dengan tunai atau dengan bentuk lain. Bila penyetoran dalam bentuk bukan tunai itu dikenal dengan istilah in-bank. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pendirian perseroan terbatas di Indonesia itu tidak sangat sulit sebenarnya, karena tidak meminta persyaratan yang cukup banyak.
pendiri cukup hanya dua pihak ya. Bisa juga dimiliki oleh asing dan modal yang disetor cukup lumayan kecil. Bahkan berdasarkan peraturan pajak, bahwa perusahaan yang masih memiliki pendapatan atau revenue kurang dari 4,8 miliar setahun sudah termasuk UKM dengan insentif bayar pajak itu 1% dari pendapatan atau penerimaan setahun. Perusahaan juga memiliki nomor pendapatan wajib pajak atau NPWP sebagai bukti perusahaan ikut melakukan pembangunan kepada negara ini. Pihak pajak juga tidak memberikan kesulitan untuk mendapatkan NPWP tersebut. Tetapi seringkali manajemen perusahaan menghindari pajak tersebut. Ditunjukkannya dari pelaporan pajak yang ada saat ini. Korporasi perusahaan, khususnya di elemen fungsi keuangan perusahaan, itu menjadi entitas yang banyak ditanyai jika ingin menganalisis perusahaan dalam bentuk riset perusahaan. Akibatnya, jantung perusahaan terletak pada elemen keuangan perusahaan karena melayani semua fungsi perusahaan. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka Badan Pusat Statistik melakukan sensus ekonomi sekali 10 tahun dan dimulai pada tahun 1985. Ini dimaksudkan untuk mendata usaha-usaha yang ada di Indonesia, sekaligus memperbaiki data dalam perhitungan GDP Indonesia, serta melihat struktur ekonomi Indonesia. Pencatatan usaha berdasarkan skala usaha itu dapat diperhatikan pada tabel berikut ya. Jumlah perusahaan yang terdaftar berdasarkan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik ada sebanyak 26.711.001 usaha pada tahun 2016. Jumlah usaha ini meningkat dari 22.714.900 usaha di tahun 2006. Atau terjadi peningkatan sebesar 17,59% selama 10 tahun atau terjadi peningkatan secara rata-rata 1,63% per tahunnya selama periode tersebut. Angka pertumbuhan ini bisa menunjukkan bahwa masih minimnya keinginan menjadi pengusaha mengingat jumlah penduduk yang sudah mencapai 250 juta. Pemerintah mengalami kegagalan dalam menciptakan pengusaha dan termasuk juga penciptaan lapangan kerja selama 10 tahun terakhir. Seharusnya peningkatan berusaha ini harus tetap ditingkatkan dengan berbagai cara tindakan agar terjadi jumlah usaha yang meningkat dan jumlah penciptaan lapangan pekerjaan juga meningkat. Berdasarkan skala usaha, sebagian besar perusahaan atau usaha merupakan usaha mikro dan usaha kecil dengan presentasi masing-masing 83,43% dan 15,84%. Sedangkan jumlah perusahaan atau usaha yang merupakan usaha menengah dan besar di akhir periode 2016 hanya 116,4 ribu atau tidak lebih dari 1% terhadap seluruh perusahaan atau usaha. Nah, ini berikut jumlah perusahaan di Indonesia tahun 2016. Menurut lapangan usaha, perdagangan besar dan eceran merupakan kegiatan ekonomi yang terbesar, mencapai 10,3 juta. Perusahaan atau usaha, 45% itu diikuti oleh industri pengolahan dan hotel, penginapan, dan rumah makan, minum yang masing-masing mencapai 3,2 juta perusahaan per usaha atau 14,17%. Dan 3,0 perusahaan per usaha atau 13,26%. Angka ini menunjukkan bahwa pengetahuan untuk berbisnis bagi masyarakat Indonesia itu masih rendah sehingga diminati sektor yang belum membutuhkan pengetahuan yang mendalam, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran. Pada tabel ini memperlihatkan jumlah perusahaan pada tahun 2006 di Indonesia, di mana di tabel ini ya, ini memperlihatkan jumlah perusahaan pada tahun 2016. Data yang cukup menarik memperlihatkan perusahaan yang ada di Indonesia, jumlah perusahaan sebanyak 22.714.900 unit, di mana terdapat 83,43% merupakan usaha mikro dan sebanyak 15,84% usaha kecil,
0,53% usaha menengah, dan 0,20% itu adalah usaha berskala besar. Berdasarkan data yang dikemukakan sebelumnya, maka usaha di Indonesia boleh dikatakan masih kurang berkembang dan kemungkinan besar belum bisa menguasai pasar sepenuhnya. Usaha-usaha di Indonesia bisa dikatakan belum bisa menguasai pasar di luar Indonesia, padahal sumber daya alam untuk produk sangat besar dan bisa dipasarkan ke luar negeri. Seperti uraian sebelumnya, perusahaan yang beroperasi dalam bisnis dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok keuangan dan kelompok non-keuangan. Jumlah kelompok non-keuangan itu lebih banyak dari perusahaan keuangan. Perusahaan keuangan mendukung perusahaan non-keuangan dalam beroperasi. Lingkungan perusahaan non-keuangan agak berbeda dengan lingkungan perusahaan keuangan. Perusahaan non-keuangan harus dipengaruhi perusahaan penyediaan bahan baku atau supplier, konsumen akhir, lembaga keuangan, dan pemerintah. Lembaga ini sangat penting bagi perusahaan, terutama konsumer akhir, karena tanpa adanya konsumer akhir, tidak ada yang akan membeli produk perusahaan. Konsumer akhir merupakan sisi hasil akhir yang diciptakan perusahaan dan juga mempunyai sisi masukan atau input yang menyediakan bahan baku. Lingkungan bisnis perusahaan non-keuangan ditunjukkan pada bagan 1.1 berikut ini. Pada bagan ini secara jelas diperlihatkan bentuk lingkungan usaha dari perusahaan non-keuangan. Perusahaan tersebut sangat tergantung kepada perusahaan penyedia bahan baku dan diolah serta harus dijual kepada konsumen akhir. Bila perusahaan penyedia tidak cukup, maka perusahaan akan mencari dari penyedia bahan baku yang lain. Biasanya, perusahaan yang memproduksi selalu mencari bahan baku yang murah serta berkualitas. Lembaga keuangan yang disimbolkan oleh FI ini sangat dibutuhkan perusahaan untuk mendapatkan dana dalam rangka modal kerja maupun investasi. Lembaga keuangan juga dibutuhkan konsumen untuk menempatkan dananya agar bisa membayar produk yang ditawarkan oleh perusahaan. FI ini bisa dianggap sebagai jantung dari bisnis yang diperlihatkan pada bagian di atas. Teknologi juga dibutuhkan untuk memproses produksi dan juga memesan produk yang ditawarkan. Teknologi bisa juga mengancam bisnis bila teknologi yang dikeluarkan terlalu cepat perubahannya. Sebaliknya, perusahaan harus memperhatikan perkembangan teknologi tersebut. Pemerintah sebagai pengayom atau melakukan perlindungan atau mengawasi usaha bisnis yang dilakukan masyarakatnya. Pemerintah mendapatkan dana dari semua aktivitas dalam kotak dana yang dikenal dengan pajak sebagai kenyamanan atau melindungi yang diperoleh masyarakat atas tindakan pemerintah. Nah, di uraian sebelumnya ini menjelaskan bahwa perusahaan keuangan juga ada dan berbeda bila digambarkan lingkungan usahanya. Perusahaan keuangan mempunyai sistem lingkungan tersendiri dibandingkan dengan perusahaan non-keuangan. Perusahaan keuangan ini dianggap secara ketat, sangat ketat dan mereka hanya menjual kepercayaan atau trust. Pada bagian berikut ini memperlihatkan bagaimana peranan lembaga keuangan mempertemukan unit defisit dengan unit surplus. Kedua lembaga ini bertemu melalui lembaga keuangan yang dikenal dengan pendekatan tidak langsung, tapi bisa juga secara langsung. Lembaga keuangan tersebut disebut dengan lembaga perantaraan atau intermediary agar terjadi hubungan terhadap kedua unit yang saling membutuhkan. Pemerintah sebagai lembaga yang mengatur dan mengelola negara, maka harus dilakukan pengaturan dan pengawasan, terutama pertemuan tersebut menyangkut uang dan dimiliki banyak pihak. Pemerintah merupakan perwakilan banyak pihak yang mengatur negara, di mana Budiarjo 1985 menyatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah atau governed oleh sejumlah pejabat yang berhasil
menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan atau kontrol monopolistis dari kekuasaan yang sah. Konsep negara ini secara jelas menyatakan bahwa pemerintah menciptakan undang-undang atau peraturan untuk ditaati dalam rangka melindungi rakyatnya. Negara menciptakan lembaga dan mengawasi seluruh aktivitas di masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat tersebut terhindar dari transaksi yang tidak wajar dan menginginkan transaksi tersebut terjadi keadilan dan transparan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pada pasal 4 di situ mengemukakan bahwasannya OJK itu dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan itu adalah yang pertama yaitu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pasal 4 ini merupakan keinginan semua pihak dan ditaati serta harus dikerjakan oleh lembaga yang dibangun negara untuk mengawasi sektor keuangan. Tujuan akhirnya kembali terletak pada perlindungan masyarakat atau investor. Keuangan perusahaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dimiliki perusahaan. Pengelola keuangan di perusahaan dikenal dengan istilah Direktur Keuangan atau Chief Executive Officer, CFO. Seringkali direktur keuangan itu lebih mempunyai kekuatan dibandingkan direktur utama karena faktor yang dimilikinya. Tetapi secara hukum direktur utama yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap berjalannya perusahaan. Direktur perusahaan mempunyai tugas dan wewenang masing-masing menurut fungsi yang diembannya. Direktur keuangan mempunyai tugas dan wewenang yang berkaitan dengan keuangan perusahaan termasuk akuntansi perusahaan. Awalnya tugas seorang direktur keuangan sebuah perusahaan hanya ditentukan 3 aspek menurut Van Horn 2012, yaitu investment decision, financing decision, dan dividend policy. Diperlihatkan di gambar berikut tugas dan wewenang direktur keuangan perusahaan, kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan perusahaan. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan dan sudah masuk ke bursa saham mempunyai perilaku tersendiri, maka banyak keputusan perusahaan yang memerlukan penanganan yang lebih rinci. Hubungan investor atau pemegang saham di mana pemegang saham sudah ada melebihi persyaratan oleh pengawas yang dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Informasi penting harus disebarkan kepada semua pemegang saham paling lambat 2x24 jam. Hubungan dengan pemerintah yang menjadi intens karena harus bisa menjelaskan persoalan hukum berkenaan kebijakan perusahaan. Akibatnya perusahaan harus menambah posisi selevel direktur yang dikenal sekretaris perusahaan atau corporate secretary. Aspek keputusan yang dilakukan tidak berubah, tetapi terjadi perubahan di mana kebijakan dividen berubah menjadi keputusan manajemen dan kebijakan dividen menjadi bagian dari aspek keputusan pembiayaan. Ketiga aspek tugas direktur keuangan diperlihatkan pada bagan berikut. Berikut adalah bagan, fungsi, dan tugas direktur keuangan sesudah go public. Kebijakan dividen dimasukkan pada keputusan pembiayaan di mana sebelumnya ini tersendiri. Keputusan manajemen terdiri dari pengukuran kinerja perusahaan, pembuatan budget, rancangan insentif, komunikasi dan pelayanan kepada investor, serta tuntutan regulator atau pemerintah. Semua aktivitas ini sesuai dengan kelompoknya sebagai aktivitas keputusan manajemen atau management decisions. Adanya perubahan fungsi dan tugas direktur keuangan akan meningkatkan biaya perusahaan, tetapi aktivitas ini akan menjaga reputasi dan branding dari perusahaan. Akhirnya, tindakan ini akan berujung pada tujuan perusahaan, yaitu peningkatan nilai atau harga saham perusahaan di masa mendatang. Pihak-pihak yang bekerja dalam perusahaan dan ditempatkan pada divisi keuangan, maka pihak tersebut harus memahami tentang instrumen
keuangan. Pihak tersebut harus mencari dana karena kekurangan dana dan menempatkan dana atau melakukan investasi karena memiliki kelebihan dana. Berikut beberapa instrumen keuangan yang ada di pasar keuangan. Rekening koran merupakan bentuk kas di bank oleh pemiliknya. Untuk menarik dana dari bank, pemiliknya harus mengeluarkan giro atau cek. Pemilik rekening harus membayar fee atas penerbitan giro dan cek tersebut. Dana masuk ke rekening ini melalui transfer atau setoran yang dilakukan. Bila pemilik rekening mengeluarkan cek dan tidak ada dananya, maka pemilik rekening ini telah melakukan pelanggaran hukum dan melakukan tindakan pidana. Setiap pemilik rekening dikenakan biaya administrasi atas pemilikan rekening tersebut. Kegunaan pemilik dana memiliki rekening adalah untuk berjaga-jaga dan juga sebagai alat pembayaran. Bunga yang diperoleh pemilik rekening sangat kecil, dan bila dana tersedia sangat kecil, maka bunga yang diperoleh tidak cukup membayar biaya administrasi rekening ini. Oleh karenanya, pemilik rekening membuat besaran dana pada rekening minimum sekitar 25 juta, bahkan ada bank cukup besar mewajibkan minimum 10 juta. Pemilik rekening bisa mendapatkan hasil transaksi yang dilakukan selama sebulan lalu dan dikirimkan ke alamat rumah pemilik rekening. Selanjutnya adalah tabungan. Tabungan merupakan salah satu instrumen investasi yang digunakan untuk berjaga-jaga atau alat pembayaran. Tidak ada batas penarikan dan penyetoran ke tabungan ini. Tingkat bunga yang diperoleh pemilik tabungan merupakan tingkat bunga paling rendah dibandingkan kepada seluruh instrumen investasi. Tingkat bunga tabungan ini biasanya di bawah tingkat bunga deposito atau SBI, Sertifikat Bank Indonesia, dan mendapat penjaminan dari Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS. Atas adanya tabungan di bank, pemilik akan mempunyai buku tabungan dan pencetakan transaksi penarikan atau penyetoran atau transfer langsung ke buku tabungan. Untuk melakukan penyetoran, pemilik tabungan harus mengisi slip penyetoran yang disediakan bank bersangkutan dan duplikat setoran itu akan diberikan kepada bank kepada pemilik tabungan ketika selesai melakukan penyetoran dan pencetakan penyetoran pada buku tabungan. Bila melakukan penarikan atau transfer, maka pemilik tabungan harus mengisi slip penarikan atau slip gabungan penarikan dan transfer. Pemilik tabungan akan memperoleh duplikat atas transaksi transfer dan sekaligus melakukan penarikan. Transaksi penarikan dan transfer akan dicetak pada buku tabungan. Selanjutnya, deposito. Deposito merupakan produk bank untuk menarik dana dari publik. Tingkat bunga yang diperoleh investor tergantung pada tingkat bunga yang ditawarkan bank tersebut. Tingkat bunga akan diumumkan bank melalui counter dan papan yang menceritakan produk bank tersebut. Jangka waktu deposito adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Bila pemilik dana ingin melakukan deposito 2 bulan, maka investasi dilakukan 1 bulan dan di roll over pada akhir jatuh tempo. Demikian juga, bila pemilik dana ingin melakukan deposito pada periode 2 tahun, semakin lama periode deposito, maka semakin tinggi tingkat bunga yang diperoleh pemilik dana. Tingkat bunga dibayarkan pada akhir jatuh tempo deposito. Selama ini, pemerintah dalam hal ini Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS hanya menjamin deposito maksimum 100 juta. Bila pemilik dana melakukan pencairan deposito belum waktunya jatuh tempo, maka akan dikenakan penalti yang besarnya 5% dari prinsipal atau pokok deposito. Selanjutnya adalah NCD atau Negotiable Certificate Deposits. NCD adalah produk bank yang tidak ditawarkan kepada publik, tetapi kepada customer istimewa yang dikenal dengan penawaran private. Penawaran secara private karena besaran dari NCD cukup besar dibandingkan deposito. Biasanya besaran NCD dimulai dari 500 juta dan ada juga bank menawarkan hanya mulai 1 miliar. Penawaran istimewa juga termasuk tingkat bunga yang diberikan kepada pembeli NCD ini bisa melebihi tingkat bunga deposito.
Bunga NCD dibayarkan ketika investasi dilakukan dan periode investasi tergantung kesepakatan pemilik dana dan bank yang bersangkutan. Bila prinsipal NCD 5 miliar, pembayaran pada jatuh tempo, maka investor menyetor dana ke bank lebih kecil karena diskonto terhadap kesepakatan tingkat bunga. Selanjutnya adalah commercial paper atau promissory notes. Promissory notes atau PN dan commercial paper atau CPS merupakan surat hutang yang umurnya maksimum 270 hari. Commercial paper sudah harus mendapat rating dari Pevindo atau perusahaan pemeringkat nasional atau perusahaan pemeringkat lainnya, di mana ini merupakan kewajiban yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kewajiban melakukan penilaian terhadap surat hutang commercial paper mengakibatkan semakin lama untuk mengeluarkan surat hutang ini, karena Pevindo membutuhkan paling sedikit 1 bulan untuk melakukan penilaian terhadap surat hutang tersebut, di mana sebelumnya untuk mengeluarkan surat hutang commercial paper ini dibutuhkan hanya 1-2 hari bila sudah ada pembelinya. Karena adanya kewajiban untuk melakukan pemeringkatan, maka pebisnis menimbulkan sejenis commercial paper atau promissory notes yang tidak perlu dinilai oleh perusahaan pemeringkat. Biasanya surat hutang ini dikenal dengan diskonto, di mana para investor akan mendapatkan nilai jatuh tempo sebesar yang tertera dalam surat hutang tersebut. Tetapi investor akan membayar kurang dari nilai jatuh tempo tergantung dari tingkat bunga yang berlaku atau kesepakatan. Selanjutnya adalah medium term notes atau MTN. Medium term note adalah surat hutang yang dikeluarkan perusahaan atau bank dengan periode lebih besar dari 1 tahun atau lebih kecil dari 5 tahun. Surat hutang ini mempunyai kupon yang dibayarkan sesuai kesepakatan para pembeli instrumen ini, yaitu 3 bulanan, 6 bulanan, atau 1 tahun. Surat hutang ini tidak diwajibkan harus diperingkat oleh perusahaan pemeringkat seperti Pevindo, Moody's, dan Fitch Rating. Surat hutang ini mempunyai risiko yang dikenal risiko pihak issuer, artinya kemungkinan tidak mampu bayar baik bunga maupun prinsipalnya. Oleh karena itu, sebelum membeli surat hutang ini, investor harus menganalisis secara detail mengenai perusahaan agar tidak salah keputusan membeli surat hutang ini. Pemilik dana biasanya meminta issuer untuk menjaminkan harta minimum 120% dari besaran MTN tersebut. Kemudian selanjutnya adalah obligasi. Obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan lembaga yang memerlukan dana untuk pengembangan usaha maupun operasionalnya. Issuer dari obligasi yaitu pemerintah dan perusahaan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan obligasi ini di mana sekarang telah melebihi 500 triliun rupiah. Bahkan Indonesia telah menerbitkan obligasi retail yang pecahannya sebesar 10 juta dan telah diterbitkan lebih dari 3 kali yang dikenal dengan ORI. Harga obligasi ini biasanya mengalami penurunan dari nilai sekarang bila tingkat bunga mengalami kenaikan, dan sebaliknya pada tingkat bunga turun maka harga obligasi akan mengalami kenaikan. Obligasi pada awalnya tidak mempunyai jaminan atas harta yang dimiliki perusahaan, tetapi belakangan ini investor meminta jaminan tersebut. Tingkat bunga obligasi yang dikenal dengan kupon menjadi 2 kelompok, yaitu tingkat bunga mengambang dan tingkat bunga tetap, termasuk obligasi berkupon 0. Biasanya investor hanya mempelajari harga dan yield untuk melakukan transaksi. Bila pemilik dana tidak ingin mendapatkan kerugian, maka investor harus memahami durasi. Investor lebih menyukai durasi yang sangat pendek. Durasi sebagai sebuah strategi pengelolaan obligasi, maka durasi mempunyai 2 arti, yaitu jangka waktu rata-rata tertimbang dari arus kas yang diterima dan biasanya lebih kecil dari periode obligasi, terkecuali obligasi berkupon 0 bahwa durasi sama dengan periode obligasi. Durasi juga memberikan arti bahwa adanya kenaikan dan penurunan yield atau tingkat bunga yang diharapkan membuat harga obligasi mengalami penurunan atau kenaikan sebesar durasi tersebut. Pengelola portofolio obligasi biasanya harus melakukan peramalan terhadap
tingkat bunga di masa depan. Bila tingkat bunga 6 bulan mendatang akan mengalami kenaikan, pengelola portofolio harus menjual obligasi berdurasi panjang dan membeli durasi pendek. Artinya, perubahan harga obligasi akan kecil bila pemerintah menaikkan tingkat bunga. Sebaliknya, bila tingkat bunga turun pada 6 bulan mendatang, maka obligasi yang dikelola atau dikumpulkan sekarang ada obligasi yang berjangka panjang. Artinya obligasi yang dikelola memberikan return lebih tinggi karena adanya penurunan tingkat bunga membuat harga obligasi mengalami kenaikan yang tajam sebesar durasi obligasi yang dikelola tersebut. Selanjutnya adalah obligasi konversi. Obligasi konversi adalah sebuah obligasi yang telah digabungkan dengan opsi yang ditukarkan ke saham. Pemegang opsi mempunyai hak untuk membeli atau menjual obligasi untuk ditukarkan ke saham yang menerbitkan obligasi atau saham pihak lain. Bila obligasi ditukar kepada pihak saham lain, bukan penerbit obligasi, ini dikenal dengan obligasi tukar atau exchangeable bonds. Periode penukaran obligasi terhadap saham biasanya 2 atau 3 tahun setelah diperdagangkan dan biasanya disebutkan pada penawaran obligasi. Obligasi ini juga mempunyai kupon yang pembayarannya seperti obligasi biasa, tetapi besar kupon yang diterima investor cukup kecil dibandingkan dengan obligasi biasa. Umumnya sekitar separuh dari kupon obligasi biasanya. Minat investor pada obligasi ini terletak di pertukaran obligasi terhadap saham, di mana harga saham dibeli dari perusahaan sangat rendah dan harga di pasar ternyata sangat tinggi. Artinya tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang obligasi akan lebih tinggi bila obligasi itu dipegang sampai jatuh tempo. Bila pemegang obligasi tidak melakukan pertukaran, maka issuer harus membayar kupon sesuai dengan yang disebutkan pada prospektus penawaran, di mana kupon besarnya hampir sama dengan obligasi biasa. Selanjutnya adalah saham. Saham merupakan surat berharga bukti hak kepemilikan investor atas sebuah perusahaan dan senioritasnya lebih rendah dari hutang. Saham ada yang tidak diperdagangkan di bursa, tapi juga ada yang diperdagangkan di bursa, di mana saham yang diperdagangkan di bursa dikenal dengan perusahaan terbuka atau TBK. Saham dapat dibedakan menjadi saham preferen dan saham biasa. Saham preferen mewajibkan perusahaan membayar dividen sejumlah tertentu walaupun perusahaan rugi dan pembayarannya tahun berikutnya. Investor yang ingin membeli saham di bursa harus melakukan penilaian agar keputusannya tidak merugikan. Ada 2 pendekatan yang dipergunakan untuk menilai saham perusahaan, yaitu pendekatan teknik dan pendekatan fundamental. Kedua pendekatan ini mempunyai kelebihan dan asumsi masing-masing. Pendekatan teknik merupakan menggunakan data harga dan volume transaksi di masa lalu untuk membeli dan menjual saham. Pendekatan ini menyatakan bahwa pola harga dan volume transaksi di masa lalu akan terjadi berulang sekarang ini dan di masa yang akan datang. Pendekatan fundamental merupakan pendekatan yang menilai perusahaan secara detail atau intrinsic value dengan berbagai variabel yang dipergunakan. Biasanya investor dengan menggunakan kemampuan para analis saham untuk menilai kejadian di masa mendatang. Karena pendekatan ini menyatakan bahwa pembelian saham merupakan merupakan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Nah, peramalan tingkat bunga, pertumbuhan pendapatan perusahaan dan biaya modal perusahaan serta analisis industri itu sangat menjadi patokan para analis untuk menilai perusahaan. Adapun salah satu model penilaian perusahaan yaitu PER, ya, Price Earning Ratio, di mana PER ini, PER, ini adalah didapat dari price, ya, dibagi dengan IPS. IPS itu adalah laba bersih per saham. Perusahaan yang ingin go public biasanya menggunakan persamaan tersebut untuk menentukan harga sahamnya di pasar perdana karena sangat mudah menggunakan persamaan tersebut. Informasi yang masuk setiap saat dan direfleksikan oleh harga saham tersebut. Informasi ini yang dipergunakan oleh investor untuk bertransaksi saham di bursa. Untuk strategi bermain saham, investor harus menggunakan 4C
yaitu calm, sabar, cool, tenang, confidence, yakin, dan konsisten. For C ini penting dipahami investor karena harga saham di bursa tidak hanya dipengaruhi fundamental atau informasi perusahaan, tapi ada faktor lain ya sehingga perlu menggunakannya. Selanjutnya adalah repo. Repo adalah surat utang berjangka pendek di mana penerbit repo menggadaikan barang yang dimiliki untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Tingkat bunga dari repo ini tergantung negosiasi yang biasanya lebih tinggi dari tingkat bunga umum yang berlaku. Repo dibeli di bawah harga pasar dari transaksi dan biasanya nilainya lebih kecil dari nilai barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan merupakan instrumen investasi, saham, obligasi, deposito berjangka, commercial paper, promissory notes, dan obligasi dan sebagainya. Repo ini dimulai seseorang menjual produk keuangannya dan menembus kembali produk keuangan tersebut. Selanjutnya adalah reksadana. Reksadana adalah salah satu produk investasi yang dikenalkan pada tahun 1996 sebagai sebuah produk di pasar modal. Produk ini bisa berdiri di Indonesia dengan status hukum kontrak investasi kolektif atau KIK yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Reksadana dikenal dengan dua bentuk, yaitu reksadana terbuka open end fund dan reksadana tertutup closed end fund. Reksadana tertutup adalah reksadana yang jumlah unit penyertaannya tetap sepanjang masa. Sementara reksadana dana terbuka kebalikan dari reksadana tertutup. Reksadana terbuka tidak mempunyai batasan untuk jumlah unit pernyataannya. Hanya OJK membuat aturan agar terpenuhi dahulu besaran yang ditetapkan, lalu diajukan lagi untuk meningkatkan jumlah unit penyertaannya. Reksadana ini bisa dikelompokkan berdasarkan investasi dari reksadana tersebut. Misalnya reksadana saham, reksadana obligasi, reksadana campuran, obligasi dan saham, serta reksadana pasar uang. Umumnya, semua reksadana harus memiliki uang tunai sekitar 2% untuk berjaga-jaga. Reksadana ini dinilai setiap hari yang dikenal dengan nilai aktiva besi atau NAB, Net Asset Value. NAB dihitung dengan rumusan total aset dikurangi dengan hutang dan kemudian dibagi jumlah unit penyerta UP. TA dikurangi H dibagi UP. NAB ini harus dipublikasikan setiap hari di media massa atau pada website perusahaan manajer investasi yang mengelola reksadana tersebut. Selanjutnya adalah waran. Waran adalah instrumen investasi yang mempunyai keharusan membeli saham perusahaan pada periode tertentu dan memiliki jatuh tempo. Waran ditukarkan kepada saham yang diterbitkan perusahaan dan diperdagangkan di bursa di mana harga tergantung pada harga saham. Waran ini diterbitkan ketika perusahaan melakukan offering saham pada saat IPO dan penawaran obligasi diberikan secara cuma-cuma dengan maksud sebagai pemanis dari IPO perusahaan saham dan obligasi tersebut. Selanjutnya adalah future atau forward. Forward adalah sebuah perjanjian dua pihak untuk membeli atau menjual sebuah komoditas valuta asing pada harga tertentu untuk periode tertentu. Misalkan, investor A membutuhkan valuta asing dolar US dollar sebesar 150.000 US dollar 3 bulan mendatang. Dan kemudian A mencari pihak lain atau bank yang ingin melakukan transaksi. Sedangkan future tidak jauh berbeda dengan forward, tetapi future ditransaksikan di bursa. Salah satu bursa future di Indonesia yaitu PT Bursa Berjangka Indonesia. Bursa Efek Indonesia memperdagangkan kontrak berjangka indeks LQ45, LQ45. Adapun perbedaan forward dan future dapat diperhatikan pada tabel berikut. Seperti ini. Pada perdagangan ya di forward ini perdagangannya adalah di bank dan sekuritas, sedangkan future hanya di bursa. Resikonya di para pihak ya. Kemudian di future adalah lembaga clearing penjaminan,
satuan transaksinya ini fleksibel dan disesuaikan kalau di future itu sudah distandarisasi. Kemudian untuk penyelesaiannya adalah delivery dan cash ya. Sedangkan untuk futures itu marking to market. Opsi adalah sebuah hak bagi investor untuk membeli dan menjual saham atau valuta asing atau komoditi dan tingkat bunga pada harga tertentu untuk periode tertentu. Dalam transaksi opsi sebenarnya merupakan perjanjian dua pihak yang dilakukan melalui bursa. Pihak yang menjual opsi dikenal dengan penjual opsi atau writer. Opsi dikelompokkan menjadi opsi call dan opsi put. Opsi call menyatakan seseorang mempunyai hak untuk membeli aset yang diinginkan. Investor yang membeli opsi call mempunyai asumsi bahwa harga aset tersebut akan terus mengalami kenaikan di masa mendatang. Sedangkan writer opsi call berpandangan bahwa pasar akan mengalami penurunan di masa mendatang sehingga layak menjual opsi call. Sebaliknya, opsi put adalah hak menjual aset pada harga tertentu pada periode tertentu. Investor yang membeli opsi put mempunyai pandangan bahwa pasar di masa mendatang akan mengalami penurunan dan writernya berpandangan sebaliknya bahwa pasar akan mengalami kenaikan. Nah, dalam opsi bisa melakukan eksekusi pada akhir periode dikenal dengan opsi Eropa atau European option, dan opsi yang dieksekusi pada periode opsi dikenal dengan opsi Amerika atau American option. Selanjutnya adalah swap. Swap adalah sebuah instrumen keuangan yang dipergunakan para pihak untuk melindungi nilai atau hedging atas transaksi yang berisiko. Swap dimaksudkan melakukan pertukaran arus kas maupun valuta asing. Jika seseorang atau perusahaan yang mempunyai hutang dalam bentuk valuta asing, maka perusahaan ini akan mencari pihak lain yang mau bertukar atas transaksi ini, sehingga perusahaan ini hanya membayar rupiah sementara lawannya membayar dalam bentuk valuta asing atau transaksi lainnya. Transaksi ini juga termasuk pertukaran bunga atau kupon pinjaman atau investasi, di mana pertukaran yang dimaksud menukar bunga dari bunga tetap menjadi bunga mengambang atau sebaliknya. Pihak yang melakukan transaksi selalu merasa diuntungkan dengan adanya swap yang dilakukannya. Oke, bagaimana? Nah, ini adalah pembahasan dari materi bab ini ya. Dan silakan ya, ini ada soal-soal untuk mengetes atau membuat kita lagi semakin terampil ya. Ada 6 soal. Soal yang pertama adalah ini ya. Sebutkan elemen dari fungsi manajemen. Kemudian soal kedua adalah sebutkan fungsi elemen dari fungsi keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah jelaskan perkembangan fungsi manajemen keuangan dalam perusahaan. Yang keempat adalah coba jelaskan secara ringkas lingkungan bisnis perusahaan non-keuangan. Kemudian yang keenam adalah coba jelaskan lingkungan bisnis perusahaan keuangan. Dan yang keenam coba jelaskan instrumen keuangan di pasar keuangan Indonesia. Semuanya sudah kita jelaskan di pembahasan tadi. Oke, sukses semuanya. Sampai jumpa di bab selanjutnya.